Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmawati, pendidikan Biologi 1 angkatan 2018 dengan NIM 1810207024. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur bagian-bagian penyusun bunga beserta fungsinya. Dengan diadakannya pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian bunga, siswa mampu menjelaskan struktur jaringan yang menyusun bunga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada bunga, dan siswa mampu membandingkan struktur jaringan yang menyusun bunga. Bunga adalah salah satu bagian tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan pada suatu tumbuhan. Ada bermacam-macam bunga yang ada di sekitar kita. Tahukah kamu apa struktur bagian bunga dan apa fungsi bagian-bagian bunga tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita sama-sama belajar. Tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bunga. Bunga merupakan modifikasi suatu tunas, batang, dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Oleh karena itu, bunga ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Mengingat pentingnya bunga bagi tumbuhan, maka pada bunga terdapat sifat-sifat yang merupakan penyesuaian untuk melaksanakan fungsinya sebagai penghasil alat perkembangbiakan. Pada umumnya, bunga mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai warna yang menarik. Yang kedua, biasanya berbau harum. Yang ketiga, bentuknya bermacam-macam. Yang keempat, biasanya mengandung madu. Pada umumnya, bunga mempunyai dua alat kelamin, yaitu A. benang sari untuk alat kelamin jantan, B. putik untuk alat kelamin betina. Berdasarkan macam-macam bagian bunga, bunga dibagi menjadi dua macam, yakni bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Contoh bunga lengkap adalah bunga bakung dan bunga sepatu. Selanjutnya, bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian utama pada bunga. Hal ini bisa terjadi karena hanya memiliki salah satu perhiasan bunga, yaitu mahkota atau kelopak, atau hanya memiliki salah satu organ reproduksi bunga, benang sari atau putik. Contoh bunga tidak lengkap adalah bunga Kamboja dan bunga kelapa. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai putik. Putik merupakan alat kelamin perkembangbiakan pada betina, umumnya terdapat di tengah dan memiliki sel telur. Putik pada umumnya memiliki 3 bagian. Yang pertama itu kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Kepala putik sendiri adalah bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Tangkai putik atau stilus adalah bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Selanjutnya, bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai benang sari. Benang sari sendiri merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Pada benang sari terdapat 3 bagian. Yang pertama itu kepala sari atau anter adalah bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk menampung serbuk sari. Selanjutnya, serbuk sari atau polen adalah bagian benang sari yang terdiri atas sel-sel kelamin jantan yang digunakan untuk proses penyerbukan. Selanjutnya, tangkai sari atau filamen adalah bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga
untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang ketiga, itu mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling mencolok, berfungsi sebagai penarik perhatian serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi dari daun, berfungsi untuk melindungi organ reproduksi pada bunga. Yang keempat, itu kelopak bunga atau kalik terletak di lingkaran terluar, berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Secara morfologi, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Yang kelima, tangkai bunga atau pediculus berada tepat di bawah bunga dan bertindak sebagai pendukung terakhir dari cabang pada bunga, berfungsi menjadi penghubung antara bunga dan ranting, tepatnya berfungsi sebagai penopang bunga. Berikut adalah gambar bunga secara lengkap, yaitu terdiri dari putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga beserta bakal biji. Demikian, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang telah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.